dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, di sini sama dengan pelajaran yang lalu, dimulai dengan hal kerajaan sorga, seumpama hal kerajaan sorga. Oke, terus di sini dibilang seumpama seseorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Oke, nanti kita gali lagi arti siapa sih sebenarnya ini orang ini yang mau berpergian ke luar negeri dan siapa hamba-hambanya ini yang dilambangkan di zaman sekarang ya. Oke, kita lanjut di ayat 15 ing. Ayat 15. Diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke, di sini kalau orang lihat agak ndak adil, Kang. DP pembagian talenta dari DP Tuan ini ke hamba-hambanya. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Nah, di sini jumlah yang berbeda sebenarnya ada pesan yang kuat dari ayat ini, di mana masing-masing hamba-hamba ini diberikan kepercayaan oleh tuannya dengan jumlah talenta yang berbeda-beda. Nah, di situ ditulis di ayat 15 kan, masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, di sini maknanya. Jadi tuannya ini tahu dari hamba-hambanya ini kesanggupannya berapa, makanya dikasih dengan jumlah talenta yang berbeda-beda. Oke. Kita lanjut ya. Ayat 16. Kak Michelle. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Kak Til, ayat 17. Mute tuh Kak Til. So sorry. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Oke. Lanjut Kak Econ ayat 18. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, Jovindi. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kak J ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kak Shirley Beverly ayat 21. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oke, terima kasih guys. Sampai ayat 21 dulu. Nah, di situ dijelaskan diberikan talenta. Nah, kalau yang kita cari sih, ini talenta ini sebenarnya apa, Dang? Kita searching-searching, kong dapat. Jadi ini, talenta ini ukuran timbangan yang setara dengan 34 kg. Setara dengan
timbangan 34 kilogram. Nah, jadi 1 talenta emas itu berbeda nilainya dengan 1 talenta perak. Jadi talenta itu ada beberapa jenis. Nah, jadi 1 jenis talenta ini beda-beda. Dia punya jumlah, dia punya nilai. Nah, jadi tergantung jenis logam apa yang ditimbang. Nah, konversi dari talenta ke mata uang ini beragam. Nah, di sini kalau yang kita dapat ada ahli yang memperkirakan jumlah 5, 2, dan 1 talenta itu. Nah, di sini yang dorang dapat 5 talenta itu sama dengan 50.000, 2 talenta 20.000, dan 1 talenta itu 10.000 dinar. Mata uang pada zaman itu, dinar. Nah, di sini nilai terendah 1 talenta, kalau yang dipercayakan tuannya itu paling rendah kan ini 1 talenta. Jadi sekitar 10.000 dinar. Nah, kalau mau dikonversikan ke mata uang rupiah, sebenarnya itu kalau 10 dinar itu berarti upah untuk pekerja selama 10.000 hari. Diberikan upah kepada hamba-hamba. Bagi hamba-hamba itu kalau 1 dinar itu diumpamakan dengan upah kerja hamba untuk 10.000 hari. DP hasil kerja. Oh. Nah, jadi kalau upah kerja sehari kalau diumpamakan ini paling tinggi dia punya jumlah talenta itu 5 talenta sama dengan 50.000 dinar. Nah, kalau dijumlahkan itu sama dengan dia dapat 500 juta. 500 juta. Nah, ini sebenarnya DP angka fantastis kan yang dipercayakan seorang tuan kepada hamba-hambanya. Nah, oke. Di sini kan dari Matius 25 ayat 16 sampai 21 di situ dia menggambarkan ini hamba pertama dan kedua dari dia punya talenta yang diberikan tuannya kepada 2 hamba ini itu kan berbeda, ada 5, ada 2 menurut kesanggupan dari hamba-hamba ini. Nah, 2 hamba ini memiliki kesamaan, sama-sama ketika tuannya memberikan talenta, memberikan kepercayaan talenta kepada masing-masing hamba ini, mereka langsung mengerjakannya. Dan mereka menghasilkan 100% dari jumlah talenta yang mereka dapat. Dan respon dari tuannya sama. Kalau yang perhatikan juga, di situ ditulis kata baik dan setia. Jadi pujian buat kedua hamba ini sama. Oke, nah sekarang karena sikap dan kesetiaan dari kedua hamba ini, makanya di sini tuannya ada kasih pesan juga DP terakhir. Sama-sama sih. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sama kan? Yang hamba pertama dan hamba kedua. Dia punya privilege sama. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Karena dorang pe reward, dorang pe kerja keras, makanya dorang dapat reward ini. Oke, lanjut. Kita lanjut di ayat 22. Tadi terakhir bisa apa, Kang? Oh, Kak Gwen sekarang. Ayat 22. Ayat 22 ya. Lalu 22. datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Kak Nael, ayat 23. Kak Nael. Next kata. Next, Jo. Oke, next. Siapa ini? Kesit. Boleh baca ayat 23? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, ayat 24. Ayat 24, Isabella. Isabella. Lanjut, Josto. Esther. Sorry guys. Oke. Tunggu. Esther. Sorry guys, di Ayat Matius 24. berapa tuh dia? Matius 25 ayat 24. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Kata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Oke, ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Nah, ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, di sini yang berbeda dari 2 hamba sebelumnya kan, hamba yang terakhir ini yang hanya dipercayakan, bukan hanya. Jadi hamba yang dipercayakan 1 talenta ini tidak mengerjakan talentanya itu, jadi tidak ada hasil. Jadi, apa yang diberikan tuannya itu yang dikembalikan dia. Terus, responnya pasti berbeda dengan 2 hamba yang sebelumnya. Yang dibilang, respon Tuhan di sini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sebelumnya, Tuhan punya respon untuk 2 hamba sebelum itu baik dan setia. Ini jahat dan malas. Jadi dia punya opposite kan, dia punya kebalikan dari 2 hamba sebelumnya.
Nah, di sini karena dia mengembalikan sesuai dengan yang diberikan tuannya, dia tidak dapat reward sama dengan 2 hamba sebelumnya. Malah dibilang Tuhan di sini, Jeff. Oke, mohon bersabar guys. Mungkin signalnya Jeff lagi error. Dia akan segera kembali setelah beberapa menit. Sambil menunggu, kita bisa masing-masing masing-masing ya. Sorry ya guys, tiba-tiba koneksi nggak tahu kenapa. Jadi di sini dibilang jadi hamba yang menerima 1 talenta ini bukan berarti dia tidak menjalankan karena dia iri dengan dua hamba sebelumnya, karena ada beberapa artikel yang kita baca yang menginterpretasikan ini mengenai perumpamaan ini, dibilang karena iri atau marah dengan 2 hamba sebelumnya. Tapi sebenarnya dia di sini salah mengartikan arti dari tuannya. Karena di sini dia kan mengartikan tuannya ini kejam, jahat, yang yang menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Jadi dia beranggapan bahwa tuannya ini jahat, kejam, jadi dia takut. Oke, jadi karena kegagalan dari hamba ketiga ini, kegagalan dalam melabahkan, melipat gandakan talenta yang dipercayakan oleh tuannya ini, jadi hamba ketiga ini tidak menghasilkan talenta apapun. Jadi dia, kalau yang sebelumnya itu berhasil 100% melipat gandakan, kalau dia ini 0%. Nah, di sini jadi pertanyaan kan, karena kan sebelumnya dibilang tuannya memberikan talenta kepada masing-masing hambanya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka. Tapi di hamba terakhir ini dikasih 1 kan, berarti kemampuannya memang 1. Nah, apakah tuannya salah menafsirkan bahwa sebenarnya dia kemampuannya dia 1? Atau sebenarnya dia tidak ada kemampuan? Nah, di sini jawabannya malah sebenarnya dia mampu menghasilkan laba dari talenta yang diberikan. Tapi karena dia menyalahartikan sikap dari tuannya, karena dibilang kan karena tuannya ini kejam, jahat, jadi dia ini takut. Nah, di sini malah tuannya yang mengatakan, engkau hamba yang jahat dan malas. Seharusnya dia, guys, kita pakai koneksi rupa. Udah pada dengar kita pakai suara? Udah pada, Pak. Bisa. Kita tak keluar tadi. Hah? Oh, masih kok. Masih. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau sebelumnya 2 hamba sebelumnya, ini kita kayak kasih perbandingan hamba yang berhasil dengan yang gagal ya. Karena orang anggap ini hamba yang dapat 1 talenta ini gagal kan memang. Karena dia tidak berhasil melabahkan
DP talenta yang diberikan. Sedangkan 2 sebelumnya berhasil melabahkan 100% malah. Dan dibilang kepada 2 hamba yang berhasil ini, kamu setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara yang lebih besar. Kan? Di ayat tadi ayat 21 dengan ayat 23. Sedangkan di hamba yang menerima 1 talenta ini, dia dibilang tidak becus. Sebenarnya dia mampu, tapi karena dia takut, jadi dia tidak berhasil melabahkan talentanya. Nah, jadi di sini seorang yang berpergian ke luar negeri itu yang kita dapat dari Christ Object Lesson, di situ itu merepresentasikan Kristus, Yesus. Dan hamba-hamba ini direpresentasikan ini sebagai orang-orang pengikut Yesus, hamba-hamba Yesus. Nah, di sini kan karena Tuhan ini menjelaskan kepada murid-murid tentang perumpamaan ini. Jadi di situ kalau orang belajar mungkin ada beberapa yang dapat DP pelajaran mungkin melambangkan murid-murid Yesus. Nah, kalau di sini kita dapat the born servants ini ourselves represent the followers of Christ. Jadi pengikut-pengikut Yesus ini dilambangkan dengan hamba yang ada di pelajaran perumpamaan tentang talenta. Dan talenta itu dilambangkan. Di sini sebenarnya kalau di Christ Object Lesson ada beberapa arti tentang talenta ini. Nah, kalau di sini kita ambil the gift and blessing by the Holy Spirit. Important by the Holy Spirit di Christ Object Lesson halaman 209 di paragraf 4. Sebenarnya kita mau share, mari kita pakai laptop, bermasalah, nanti kita kasih DP kutipan-kutipan ini yang represent ini. Di sini kenapa kita ini disebut sebagai hamba? Kan di sini kita dilambangkan sebagai hamba kan dalam pelajaran ini. Pengikut-pengikut Yesus dilambangkan sebagai hamba. Orang boleh buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus yang sodapa boleh langsung baca aja. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi karena kita telah lunas dibeli, karena kita telah lunas dibeli kan? Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, coba buka lagi di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Satu Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih. Jadi karena kita telah lunas dibeli, telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui darah Yesus. Jadi kita ini sebagai pengikut Yesus. Kita ada DP kutipan sih di kita share.
all men have been bought with this infinity price. Jadi kita ini tunggu ya. Karena kita semua telah dibeli dan lunas dibayar dengan harga yang tak terbatas dengan darah Yesus. Oke, thank you. Thank you, Fit. Nah, dengan memberikan kepada kita anak tunggalnya satu-satunya, darahnya tercurah di kayu salib, dan kita telah ditebus oleh karena darah Yesus. Nah, jadi segala baik orang percaya atau tidak, semua dipanggil untuk melakukan pelayanan baginya, dan untuk cara mereka memenuhi tuntutan ini, nah, mereka diberikan tanggung jawab pada hari penghakiman yang besar, itu the Great Judgment Day. Jadi sebenarnya jumlah talenta yang dipercayakan itu bukan hanya berbicara tentang uang saja sebenarnya dari sini, atau harta, melainkan kesetiaan dalam pelayanan hamba-hambanya, atau pelayanan dari kita sebagai hamba-hamba Kristus kan di sini. Karena kita di sini merepresentasikan dari hamba yang ada di dalam pelajaran ini. Jadi setiap pesan perumpamaan dari secara keseluruhan adalah berbuah dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan, baik itu waktu, kemampuan, uang, dan sebagainya. Kalau di object lesson ini banyak yang dia ada tulis, dia punya talenta-talenta yang sebenarnya harus kita bagikan kepada orang-orang. Jadi kita dikasih tanggung jawab untuk pelayanan, untuk melayani dengan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Sebenarnya perumpamaan tentang talenta, kalau orang ini sering diberikan dengan representasi dari pendeta-pendeta yang diajarkan, yang menjurus selalu itu kepada akhir zaman. Karena ini kan tentang pelajaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya kita di sini sebelum Yesus datang dan di Great Judgment Day ini, sebelum kita dihakimi, dia kasih pada orang ini talenta-talenta dengan sesuai seturut kemampuan kita masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikan kepada dia itu 100%? Orang boleh baca di Matius 10 ayat 7. Boleh buka. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini salah satu pesan Tuhan yang Tuhan berikan kita tanggung jawab kan. Sebelum dia naik ke surga, di Matius 28 ayat 19 dan 20, boleh buka juga. Itu tugas kita juga. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan juga nanti saat dia datang yang kedua kali.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi, kita harus memberitakan apa yang telah kita pelajari. Dari yang join dari hari pertama dengan Bible Study ini, pasti dapat banyak pelajaran kan. Apa yang kalian ketahui, apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita untuk membagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, sesama kita, teman-teman kita. Jadi yang dituntut Tuhan di sini sebenarnya pelayanan dari kita untuk membagikan pekabaran Dia, karena itu salah satu pekerjaan kita. Mungkin terakhir boleh baca di Korintus ayat kedua terakhir. Di 2 Korintus 8 ayat 12. (12 atau 13? 12. Oke. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya. Makasih Kak Til. Jadi di situ di ayat 12 dibilang sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jadi pemberian kita maksudnya di sini yang kita artikan sebagai pelayanan ya. Mungkin kalau ada teman-teman lain ada tambahan atau ada pertanyaan atau bagaimana, boleh nanti setelah ini. Jadi di sini pemberian kita, kerelaan kita untuk melayani Tuhan. Nah, ayat terakhir, mungkin pemberian kita atau apapun yang kita lakukan, mungkin kayak hamba yang hanya menerima 1 talenta ini merasa tidak sanggup karena Tuhan ini jahat. Ingat di Yohanes 15 ayat 5. Mungkin ada yang hafal atau yang bisa bacakan, yang suka, boleh dibacakan di Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, bagaimana orang mendapatkan hasil laba yang 100% itu kalau orang tinggal di dalam Yesus? Oke, mungkin ada teman-teman yang ada tambahan atau sanggahan mungkin ini memang belum jelas, boleh. Kita ada. Silakan. Kita dapat banyak dari perumpamaan sini, tapi ya dari kita ada pribadi kita dapat banyak dari perumpamaan ini. Mulai dari tentang talenta. Kalau tadi Sharon bilang talenta itu adalah satu ukuran timbangan. Tetapi kalau tadi kita buka Eastword atau Pocket Sword, terus habis itu kita lihat ternyata talents itu adalah weight, beban. Jadi talenta itu adalah beban. Dan akhirnya waktu kita lihat ada orang yang dapat 5 beban, ada orang yang dapat 2 beban, ada orang yang cuma dapat 1 beban, ternyata kenapa DP proporsi seperti itu? DP jawaban ada di 2 Korintus 8 ayat 13. Makanya tadi kita kira Sharon mau baca yang ayat 13, ternyata yang ayat 12 katanya.
ayat 13, 2 Korintus 8, dia bilang begini, ini mau jawab kenapa beda-beda DP ukuran. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Dia bilang, sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ternyata di sini jelas sekali, untuk capai keseimbangan, kalau di mata manusia itu tidak setara. 5, 3, 1, itu tidak setara. Tetapi kalau biblical principle, itu adalah hal yang setara. Karena di sini dia bilang jelas sekali, sebab kamu dibebani, orang ingat, tadi talenta itu adalah beban, sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Makanya kan dia bilang, harta itu dipercayakan sesuai kesanggupan. Iya. Nah, terus kalau talenta itu adalah beban, ternyata ada hal lain lagi yang bisa orang gali sebenarnya di sini. Dia bilang, kalau contohnya talenta itu adalah beban, 5 menghasilkan 5. 2 menghasilkan 2. Sekarang pertanyaan, kalau talenta itu adalah beban, apakah ada orang yang dapat bawa, let's say dia dapat harta dalam bentuk beras, napangana 5 kilo beras, pergi di pasar kong bawa ini. Secara logika, kalau dia mau dapat 5 kilogram beras lagi, berarti dia mesti bawa pulang dari pasar itu 10 kilogram. Otomatis jadi berat DP beban, 2 kali lipat. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, siapa sampai dorang mau? Bahkan dorang bisa menghasilkan 100% dari dorang punya beban itu. Padahal kan kalau talenta itu adalah beban, harusnya ngapain mau membebankan diri dengan beban 5 sebelumnya nggak dapat beban, habis itu dapat 5 lagi, nggak jadi berat sekali. Makanya kalau kita belajar contohnya perkataan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi keringanan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ternyata pada saat kita membawa beban itu, yang adalah talenta, itu sebenarnya bukan kita yang bawa. Makanya orang itu nggak masalah kalau contohnya dia pergi menjual atau bertransaksi mendapatkan 5 lagi, kalau itu dalam bentuk barang, karena dia tahu itu akan berat, dia nggak masalah. Karena Tuhan yang angkat itu, bukan dia sepenuhnya. Terus habis itu, ada yang lain lagi. Kayak kalau talenta itu adalah beban, kita semua mempunyai beban masing-masing untuk jiwa. Nggak ada seorang Kristen yang nggak mempunyai beban untuk jiwa. Rasa atau semangat misionaris. Dan kalau kita mempunyai beban atau semangat misionaris, 5, 2, dan 1 ini adalah terang yang diberikan kepada kita. Orang yang dapat 5 terang, pergi, dan akhirnya setelah dia contohnya ngajar, setelah dia contohnya bikin Bible study, setelah dia bikin Bible meeting, KKR, dan lain-lain, pengetahuannya juga jadi bertambah. Yang 2 juga demikian. Tetapi, yang 1 ini parah. Dia nggak mau exercise, atau dia nggak mau mentransaksikan 1 talenta yang Tuhan percayakan kepada dia, 1 tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada dia untuk menyebarkan Injil. Nah, ada kutipan yang kalau boleh kita share, please. Boleh sekali. Oh, Fit, tolong jadi bikin Di sini. Dapat lihat? Ada yang bisa lihat? Belum. Kalau ini? Oh, tunggu. Sabar. Sorry, kita yang back. Dia bilang begini. Di Bible Commentary volume 5 halaman 1145 paragraf 2. Mereka yang memiliki kesempatan. Mereka bertiga itu memiliki kesempatan. Ada yang dapat 5 beban, ada yang dapat 3 beban, ada yang dapat 1 beban.
Mereka yang memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran, namun tidak bersusah payah untuk mendengar atau memahaminya. Kepada semua orang, Tuhan kasih kebenaran. Contohnya lewat apa? Handphone. Sekarang semua smartphone kita udah ada kebenaran di situ. Mereka yang memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran namun tidak bersusah payah untuk mendengar atau memahaminya, berpikir bahwa jika mereka tidak mendengar, mereka tidak akan bertanggung jawab, akan dihakimi bersalah di hadapan Tuhan, sama seperti jika mereka telah mendengar dan menolak. Ini satu amaran yang cukup serius buat kita, karena kadang kita bilang bahwa, oh, kita nggak punya devices kita nggak punya alat, kita nggak punya smartphone, contohnya untuk baca Alkitab. Alkitab itu ada di rak buku tabiar-biar. Habis itu lanjut lagi, tidak akan ada alasan bagi mereka yang memilih untuk salah. Nggak ada alasan bagi mereka yang memilih untuk salah ketika mereka mungkin mengerti apa itu kebenaran. Dalam penderitaan dan kematiannya, Yesus telah membuat pendamaian untuk semua dosa ketidaktahuan. Jadi waktu Yesus mati, sebenarnya semua manusia itu punya kapasitas untuk mengetahui kebenaran. Sama dengan 3 orang ini, semuanya itu punya beban yang diberikan masing-masing kepada mereka. Tetapi tidak ada ketentuan yang dibuat untuk kebutaan yang disengaja. Kutipan berikut lebih keras kayaknya. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas terang yang belum mencapai persepsi kita. Ya kalau kita nggak tahu, kita nggak mungkin rasa bersalah kalau kita bikin hal itu. Tetapi untuk apa yang kita tolak dan tolak, seseorang tidak dapat memahami kebenaran yang tidak pernah disajikan kepadanya. Sudah jelas. Karena itu tidak dapat dihukum karena cahaya yang tidak pernah dia miliki. Tetapi jika dia memiliki kesempatan, tadi bilang setelah Yesus mati, semua orang memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Tetapi jika dia memiliki kesempatan untuk mendengar pesan itu dan untuk berkenalan dengan kebenaran namun menolak untuk meningkatkan kesempatannya, dia akan berada di sejumlah orang yang Kristus katakan, kamu tidak akan datang kepadaku supaya kamu memiliki kehidupan. Mereka yang dengan sengaja menempatkan diri mereka di tempat yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran, akan diperhitungkan di antara mereka yang telah mendengar kebenaran dan secara terus-menerus menolak bukti-bukti itu. Mari kita bikin gampang apa yang baru saja kita baca. Perumpamaan bilang, masing-masing 3 orang itu diberikan beban masing-masing, 5, 3, 2. Dan kepada kita masing-masing diberikan kesempatan untuk tahu tentang kebenaran. Kita nggak akan mungkin bilang, kita nggak tahu, Tuhan Yesus bilang ini, Alkitab terbiar-biar di sana. Kita bawa handphone terus 1 kali 24 jam. Kita udah ada internet sekarang. Nggak ada orang yang bisa klaim bahwa dia nggak punya akses untuk tahu kebenaran. Dan di situ dibilang bahwa kalau kita punya kesempatan, tapi kita menolak, sama dengan 1 orang terakhir, dia memiliki kesempatan untuk mentransaksikan 1 talenta, 1 beban itu, 1 tanggung jawab itu. Tetapi dia nggak mau. Dia itu diperhitungkan bersalah sama seperti orang yang telah diberikan dan tetapi menolak. Itu yang saya pribadi dapat dari perumpamaan talenta ini. Dan tadi kayaknya ada yang raise hand. Oke, terima kasih Kak Til. Early ya tadi. Apa? Early tadi ada raise. Ya kan, Early? Menambahkan atau bertanya? Mungkin sambil menunggu ada teman-teman lain yang mau bertanya atau menambahkan pembahasan kita malam ini. Jadi buat yang baru bergabung, kita sekarang lagi bahas tentang Matius 25 tentang talenta. Jadi feel free untuk menambahkan atau bertanya. Bisa by chat atau langsung unmute.
Oke. Ada pertanyaan dari Ingrid. Di ayat 15. Dan ada tamis atau enggak? Kan di sini coba yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kayak ada instruction di situ ya. Ada instruction enggak sih for ini yang kita kasih Ngoni mesti baking begini, dong. Okay. Mungkin ada yang boleh jawab pertanyaan dari Ing? Boleh kita? Boleh, silakan. Oke. Menjawab pertanyaannya mungkin coba boleh buka di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Nah, di situ dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi artinya di sini memang tidak ada perintah bahwa dia harus hamba-hambanya itu harus pergi dan dapat kembali lalu mengembangkan talenta yang diberikan itu. Tetapi di sini kalau orang apa yang orang lihat dari apa yang Tuhan mau dari orang kerjakan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh ke kita untuk kita kerjakan itu. Baiknya kalau kita dapat melakukan sesuatunya itu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan rajin, maka bukan hanya kita bisa mengembangkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat apa yang dipercayakan kepada kita, tetapi situ Tuhan bilang ketika kamu percaya dan kamu tekun melakukan apa yang Dia kerjakan, maka orang juga akan dapat sesuatu yang lebih besar dari yang Tuhan mau. Artinya kita bukan hanya mengembangkan 1 kali lipat, 2 kali lipat, tetapi kita juga boleh dapat mengembangkannya itu berkali-kali lipat atau jauh lebih besar dari apa yang Tuhan percayakan untuk orang. Nah, itu mungkin tambahan dari kita atau menjawab pertanyaannya dari Ingrid. Dan kemudian ada tambahan sedikit terkait dengan apa yang Tuhan mau yang orang harus bikin. Nah, itu bukan saja hanya Tuhan suruh orang untuk memberikan kabar, memberitahukan bahwa tentang hal kerajaan surga sudah dekat, tapi juga di sini kalau orang lihat di Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38. Satu orang boleh baca? Kalau yang sudah dapat. Apa? 38 ya? Aku mengutus Yohanes 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Oke. Jadi di sini Tuhan bukan hanya sekedar suruh orang untuk pergi. Kamu kasih tahu ke orang-orang, kasih tahu ke siapapun itu yang ketika kamu temui tentang hal kerajaan surga itu sudah dekat atau akhir zaman. Tetapi Tuhan di sini juga hanya memerintahkan kamu pergi saja.
nanti apa yang tidak kamu usahakan, nanti kamu akan dapat juga di situ. Artinya pergi kemana? Pergi ke, misalnya kalau contoh kehidupan kita sehari-hari, itu misalnya kita tidak tahu apa-apa, kita tidak mengerti tentang firman, kita tidak mengerti tentang, kita melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, tetapi Tuhan perintahkan ke kita, ngana pergi di sini. Belajar dari dia untuk supaya kamu boleh datang kepada kerajaan Allah, supaya ngana tahu dan ngana nanti akan menjadi orang-orang yang terpilih. Karena Tuhan bilang banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dari ini, dan orang belajar ini, bahwa tiga hambanya itu adalah orang-orang yang dipilih. Tetapi hanya 2 yang terpanggil untuk masuk pada kerajaan surga kalau orang implementasikan dalam kehidupan. Yang satunya ini dia menolak atau dia tidak mau, dia memang bersikeras untuk ya sudahlah, ya satu saja begitu, masa bodoh seperti itu. Jadi bukan saja Tuhan mau memerintahkan kepada kita untuk supaya kita itu pergi untuk memberitakan tentang hal kerajaan surga atau akhir zaman, tetapi Tuhan juga cuman suruh saja, memerintahkan kepada kita saja, pergi saja, nanti juga kamu akan belajar di sana, kamu akan tahu di sana tentang kebenaran firman Tuhan, dan di situ kamu akan juga menjadi orang yang terpilih. Itu sama kalau contoh Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, kelebihan kita, itu Tuhan tahu. Tuhan tahu betul tentang kehidupan kita. Nah, Tuhan juga tahu bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa dia mau berubah itu sendiri. Manusia tidak akan boleh, memang ada juga yang dia berubah ya, oke, dia berubah memang sendiri karena dia punya kemauan. Tetapi ada juga manusia yang nanti diperintahkan atau dia mengenal seseorang, sehingga oleh karena orang itu dia boleh berubah. Dan ini kalau kita mau kaitkan dalam kehidupan orang, entah itu dalam ketika orang lihat orang tidak tahu apa-apa sebelumnya, jarang sekali ke gereja, jarang mau baca firman, jarang mau berdoa dan segala hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketika dia kenal orang itu dan Tuhan suruh pergi pada dia, maka dari orang itu, entah keluarga kita, teman kita, orang punya pasangan atau apa, pasti dia di situ akan berubah. Gitu. Jadi maksudnya di sini itu yang tadi kita bilang, Tuhan bukan hanya saja suruh untuk memberitakan, melakukan pekerjaannya, tetapi juga Tuhan hanya suruh saja. Apakah kamu mau enggak? Mau pergi di situ enggak? Kamu mau belajar atau enggak? Gitu sih tambahan dari kita. Kemudian karena satu lagi, karena di ayatnya yang ke-29, Matius 25 ayat yang ke-29 itu berkata, tetapi mengenai setiap orang yang tidak memiliki, setiap orang yang memiliki akan diberikan lebih banyak dan miliknya akan berlimpah. Tetapi mengenai setiap orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang dia miliki akan diambil. Ya, kalau kita juga tidak mau kembangkan, tidak mau lakukan pekerjaan pekerjaan Tuhan, tidak mau setia lakukan pekerjaannya Tuhan, itu pasti apa yang orang punya pun, bahkan apa yang orang
tidak punya sekalipun, itu kan akan Tuhan ambil dari kita. Nanti pada ujung-ujungnya kita tidak akan dapat apa-apa. Bayangkan saja ketika orang melakukan dalam dunia kerja, seringkali bahkan kita itu melakukan sesuatu yang maksimal untuk supaya apa? Supaya kita boleh dipromosikan untuk suatu jabatan atau posisi tertentu di kantor kita. Nah, kalau di kantor saja kita bisa, dalam hal duniawi saja kita bisa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuk kepentingan pribadi kita sendiri saja kita boleh, bahkan melakukan hal yang di luar kita lembur, apa segala rupa yang tidak diperintahkan pun, bahkan kita akan kerjakan. Kenapa pekerjaan Tuhan seringkali orang lewatkan atau seringkali orang ya disampingkan dulu. Nah, itu sih yang tambahan dari kita. Oke. Ada. Itu tambahan dari kita. Ings, sampai pertanyaan itu adalah tidak ada instruksi secara tertulis, right? Iya. Jadi bagaimana dorang mau tahu? DP jawaban ada di ayat, mulai dari ayat 24. Mulai dari ayat 24, dia bilang begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Kata kejam kayaknya terlalu hiperbola, tapi terang lanjut dulu. Kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Kalau kita itu menuai di tempat di mana kita nggak menabur, kita cuman menuai sedikit. Kalau kita ada ladang padi, ini kita punya ladang padi itu akan terus menghasilkan kepada kita dalam waktu yang cukup panjang. Tetapi kalau kita cuma jadi pekerja, bukan yang memiliki ladang padi, kita cuma mendapatkan penghasilan pada saat padi itu berbuah. Dengan kata lain, kita nggak bisa kontrol ladang ini, karena ladang ini bukan kita punya. Makanya dia bilang di situ adalah menuai di tempat engkau tidak menabur. Dengan kata lain, dia sebenarnya nggak terlalu kaya-kaya amat. Yang dia cuman lakukan di situ adalah dia cuman cari pekerjaan dari orang petana. Itu orang pelahan yang dia kerjakan. Ini Tuhan ini kerjakan lewat hamba-hambanya. Jadi karena dia nggak punya itu lahan, dia tahu dia punya pendapatan itu cuman contohnya padi berbuah setiap 3 bulan. Jadi DP uang itu sebenarnya cuman sedikit. Nah, terus abis itu dia bilang di ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Berarti yang menabur contohnya benih adalah orang X, yang menuai adalah Tuhan ini. Jadi bukan dia punya itu semua. Toh? Terus habis itu dia bilang, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi dengan kata lain, dari hartanya yang cuma sedikit ini, kalau ngana so mengerti kita dan harta ini cuma sedikit, kita cuma makan setiap contohnya beberapa hari dalam sebulan atau beberapa bulan dalam setahun, yang kita kasih pengana ini, ngana pergi kasih dang di bank, supaya itu boleh bikin kita itu hidup lebih panjang, boleh makan lebih lama. Jadi itu saya perintah secara tidak langsung. Jadi 2 orang pertama, dorang mengerti ini Tuhan ini dorang petuan, bahwa ternyata kita petuhan ini kote cuman punya uang yang cukup untuk segini waktu. Kita nggak bisa kalau cuman uang segini itu makan cuman mau sampai bulan ini. Makanya dorang pakai dorang pe logic, ya dorang biasa katakan logic, dan dorang trade uang yang dorang kepada apa itu ke bankers. Makanya berbuah bunga dan berkali-kali lipat. Jadi memang itu implicit order, tetapi
itu so jelas. Kalau orang itu adalah umat Tuhan, orang cuma jangan bekerja berdasarkan apa yang dikasih tahu ke orang. Orang harus pakai juga orang pe reason. Karena orang tahu, oh, orang pe Tuhan kote adalah Tuhan yang seperti ini. DP hidup kote itu keras. Jadi kalau orang mau orang pe Tuhan itu pe hidup lebih sedikit sedap, kasih babunga akang DP doi. Nah, itu yang hamba yang terakhir ini tidak dapat. Makanya dia bilang, ngane itu Tuhan adalah Tuhan yang hard. Sebenarnya bukan hard, kejam, atau bagaimana, tetapi DP hidup kasih yang keras. Sorry, bahasa Manado. Thank you, Kak Jefferson dan Kak Til. Ada thoughts? Oke, David. Kita ada tambahan sedikit. Kita melihat interpretasi yang berbeda dari talenta ini. Kita melihatnya talenta itu kepercayaan. Dari mana kita lihat kepercayaan? Kalau kita lihat di ayat Matius 25 ayat 14, ayat 20, ayat 22 itu diulang-ulang dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kalau kita consider itu sebagai kepercayaan, akan jadi lebih mudah melakukannya. Jadi itu dipercayakan ke orang, ke kita, talenta itu, dan merasa terhormat dengan kepercayaan itu. Jadi yang membedakan mereka dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1 itu, ya karena tuannya mempercayakannya itu ke orang tersebut. Kita lihatnya seperti itu. Satu lagi, kita anggapnya gini, kalau ada hutang, kita punya hutang ke seseorang, hutangnya itu besar. Nah, hutangnya besar itu nggak bisa kita bayar sendiri. Lalu, ada orang yang datang lunasin hutang itu. Hutang yang saya maksud itu dosa. Dosa itu nggak bisa kita bayar secara pribadi. Lalu ada seseorang yang datang untuk menawarkan dan membayar lunas hutang kita. Nah, kalau orang itu udah bayar lunas hutang yang kita punya, kita akan bekerja dengan rajin dengan orang itu. Itu kenapa? Itu kenapa Tuhan kasih percayaan, talenta untuk memperlengkapi apa yang kita punya tugas kita. Jadi tadi yang saya share di kolom chat itu terkait dengan waktu. Jadi waktu itu dipercayakan Tuhan untuk kita, itu kita tidak boleh gunakan dengan malas. Tapi harus rajin dalam bekerja. Nah, Matius 25 ini kan bersinggungan sama perumpamaan tentang 10 anak darah. Nah, kita tahu bersama bahwa 10 anak darah itu tidur. Nah, kalau bahas tentang talenta ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan, kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak bekerja, berarti kita malas, dan kita akan tertidur. Nah, itulah sebabnya kita harus rajin. Karena kita sudah dipercayakan talenta, waktu yang Tuhan kasih ke kita, dan lewat perumpamaan talenta ini kita belajar bahwa kita mau tekankan ini, maksudnya Tuhan udah kasih semua, Tuhan udah bayar kita, Tuhan udah kasih waktu, karena utang budi kita ke Tuhan itu yang membuat kita akan bekerja dengan rajin. Tapi akan sangat ironis kalau kita punya Tuhan udah kasih semuanya, kita tidak pernah balas atau tidak pernah buat apa-apa. Itu sih poinnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menambahkan maupun yang bertanya. Jadi kesimpulan kita malam ini adalah marilah kita sama-sama melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Dia tidak pernah menahan sesuatu yang baik dari umatnya, yang akan dia berikan kepada umatnya. Dan itu semua kita kembalikan kepada Tuhan dengan berdoa dan meminta petunjuknya agar supaya kita bisa melakukan apa yang sudah dia percayakan. Oke, teman-teman, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Edson Kasenda. Namun seperti biasanya, sebelum kita berdoa, ada mungkin permintaan doa dari teman-teman.
yang ingin kita doakan bersama-sama. Kalau ada yang mau bilang langsung boleh unmute, kalau ada yang mau lewat chat juga nggak apa-apa. Saya berikan 2 menit bagi teman-teman yang mau lewat chat atau langsung unmute, silahkan. Saya tunggu 2 menit. Mungkin dari teman-teman kita ada Sally, ada Kak Agung, Isabella, Early, Kak Rocky, Gary, sama Alan Lee. Persilakan. Sahabat, boleh tolong doakan lagi mau apply community project, jadi harus ke community terus bikin program, tapi karena pandemi ini jadi tertunda, jadi tesis saya juga tertunda. Jadi mohon doakan supaya nanti boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Thank you. Thank you, Sally. Ada lagi dari teman-teman? Oke, seperti biasanya, pekerjaan, kesehatan masing-masing ya. Keluarga, dan COVID. Kalau any other specific prayer request, silakan. Oh, Holy Spirit. Okay, so I assume kita semua sudah tidak ada yang mau menambahkan permintaan doa. Saya serahkan ke Edson untuk berdoa. Baiklah, teman-teman semua, kita akan mengakhiri Bible study kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada malam ini kami bersyukur, berterima kasih karena berkat-Mu kepada kami. Khususnya Tuhan, waktu yang indah ini kami telah menyelesaikan akan Bible study kami, di mana kami mempelajari tentang talenta Tuhan. Bantulah kami sebagai orang-orang muda ataupun yang sudah menikah ya Tuhan. Bantulah kami agar kami dapat mengerti akan perumpamaan ini. Bantulah kami agar kami dapat mempraktikkan perumpamaan ini dalam kehidupan kami, khususnya di akhir zaman ini Tuhan. Agar pada waktu Engkau datang kami semua dapat diselamatkan. Ya Bapa di surga, kami akan menghadap hadirat-Mu, kiranya Engkau layakkanlah kami ya Tuhan, agar apa yang kami doakan sebentar itu dapat menjadi bau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan pada malam ini, yaitu community project dari Shelly, di mana Tuhan ia akan menyelesaikan tesisnya Tuhan, tapi karena kondisi saat ini yaitu pandemi corona masih berlangsung, Tuhan kiranya memberkati Tuhan akan proyeknya ini. Tuhanlah yang akan campur tangan dalam menyelesaikan tesisnya nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberikan dia hikmat bijaksana dari surga agar dia dapat menyelesaikan studinya nanti dengan baik. Ya Bapa di surga, kami juga tidak lupa mendoakan bagi keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami, jauh maupun dan yang dekat. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, berkat kesehatan, penjagaan dari surga yang bisa menjadi bagian mereka, agar mereka juga selalu bersyukur dan memuji membesarkan nama-Mu. Kami juga mendoakan bagi pekerjaan kami masing-masing, agar Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan, walaupun kami tahu bahwa banyak sekali orang yang sudah tidak bekerja, tapi kami bersyukur Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk bekerja, dan biarlah dengan itu Tuhan kami dapat gunakan untuk mengabarkan Injil dimanapun kami berada. Kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan bagi kesehatan kami masing-masing, bahkan juga kesehatan keluarga kami ya Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini, yang Engkau melindungi kami, berkatilah apa yang kami makan dan kami minum untuk tubuh jasmani kami Tuhan, agar itu dapat
menyehatkan tubuh kami, tidak terhalang bagi kami untuk selalu mengambil waktu kami dalam mempelajari firman-Mu, terlebih untuk beribadah kepadamu, datang dan berdoa kepadamu. Ya Bapa di surga, berarti juga masing-masing kami yang telah mempelajari, mungkin dari setiap Jumat malam ini Tuhan, bahkan setiap minggu kami telah mempelajari akan firman-Mu. Biarlah kami bukannya sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini ketika kami akan berpisah, kiranya Engkau bisa bersama-sama dengan kami dalam istirahat kami malam ini, agar kami dapat bangun kembali untuk mendapat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Apa yang telah kami doakan, kiranya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih teman-teman dan juga Sharon yang sudah bergabung dan membawakan materi. Sedikit pengumuman, minggu depan kita seperti biasa ada pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Pitoy dari Senin sampai Jumat jam makan siang dengan tema yang baru yaitu When Future Rhymes with History. Jadi semua kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari Minggu juga ada pertemuan seperti biasa. Nanti kita share untuk judulnya di Instagram kita. Dan hari Jumat akan ada Bible study seperti biasa yang lebih interaktif seperti sekarang. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dari yang akan membawakan materi. Jadi guys, kan minggu depan pembahasan kita ada di Markus 4 ayat 26 sampai 29. Judulnya perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jadi minggu depan itu saya harap kita semua sepanjang minggu ini belajar tentang ini supaya pas Jumat depan kita lebih berdiskusi. Jadi saya tidak mau bicara sendiri, saya tidak mau menjelaskan bagaimana jadi saya mau kita lebih interaktif lah. Jadi tidak mau menjelaskan bagaimana. Maksudnya saya tidak mau berbicara seperti lagi khotbah begitu guys. Jadi kita nanti sharing-sharing. Tiap ayat saya akan meminta pendapat satu-satu orang. Oke? Karena sudah diinfokan hari ini, jadi saya harap kita semua siap. Terima kasih. Oke, terima kasih guys. Semoga kita bisa diberkati dengan pembahasan malam ini. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Oh, sorry, satu hal yang saya lupa. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, biasanya kalau hari Jumat malam, setelah diskusi kita ada foto bersama. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang belum on videonya, bisa silahkan di-on kan? Bapak Ian, di mana? Nah. Oke. Siapa lagi? Oh, Bella. Exit. Oh, exit. Oke. Baiklah. Semua senyum Pepsodent, guys. 1, 2, 3. Oh, sorry. Aduh. Oke, anyway. 1, 2, 3. Oke, guys. Aman. Ya, Kak Nael. Sorry, Kak Nael. Oke, one more. 1, 2, 3. Oke, guys. Thank you for joining us. And semoga Tuhan memberkati. Selamat malam. See you minggu depan. Selamat malam. Thank you guys. Oh, thank you, Dave. Oke, guys. Selesai, guys. Ya. Kak Ian dari mana? Kembali lagi bersama kami dalam
Kompas TV. Lagi jalan ini pulang, jalan pulang. Mark Rudy. Wah. Mana Mark? Kembali lagi di dalam grup kita. Tanpa orang. Wah. Oke guys, jadi seperti biasanya terang akan melanjutkan terang kesaksian sebentar saja. Pas selesai 8.30 guys. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, kami ingin mengucap syukur dan memuji nama-Mu ya Tuhan atas segala perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini, khususnya pada hari Sabat-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai kami dan memimpin kami sepanjang diskusi kami, sehingga bisa berjalan dengan baik. Namun kiranya Roh Kudus-Mu mau selalu bersama-sama dengan kami, agar supaya kata-kata yang akan kami keluarkan itu hanyalah seturut dan kehendak-Mu saja. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan sesi sharing kami, di mana kami akan saling membagikan kebaikan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau membimbing diskusi kami sepanjang malam hari ini, agar supaya tidak lewat dari batasnya ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau mendengar serta menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Itu sudah enggak ya tadi? Gwen ya yang Gwen sudah. Sudah. Michelle tuh belum. Oh iya. Oh iya, dia belum. Oh, Bapak Ian so di mana ini? Baru masuk, berarti tunggu Bapak Ian sampai, Jo. Coba cerita aja dulu. Cuma tinggal kita yang belum. Belum sih. Nggak, tak kira. Oke, kita minggu ini minggu di mana kita banyak mengeluh bukan soal pekerjaan, other things. Dan kita rasa kita mengeluh nggak tahu tuh emosi oke kan. Masa Ingrid tahu orang nggak tahu keluarga kata. Keluarga Koman. Pokoknya kita di minggu bete sendiri, Kong suka emosi Pak. Ya begitulah, dan kita rasa kita salah. Apa? Bete nggak jelas. Iya, mau hide. Makan guys. Ya silakan. Makan. Ya begitulah, jadi tolong doakan Jo, karena takutnya ini kita bete enggak jelas ini justru akan membawa beban for kita untuk melakukan sesuatu. Kan? Makrudi. Oh, Jo dulu dong. Oh, Dafong sudah ya? Sudah. Oke, happy Sabat guys. Happy Sabat. Dan kita minggu ini seperti biasa lagi masih ke kantor. Minggu ini tiap hari kita ke kantor. Minggu ini beda dengan minggu-minggu sebelumnya, karena kita rasa minggu ini lebih capek karena mesti ada kerjaan yang diselesaikan. Terasa hari ini yang DP puncak paling capek karena biasanya kita itu bangun ke kantor itu sebelum jam 6, setengah 6. Iya, setengah 6 kita bangun. Tapi tadi pas kita sadar, tapi alarm nggak berbunyi pas tadi kita tahu kita nggak dengar atau bagaimana, pas kita lihat jam, astaga, setengah 8. Biasanya setengah 8 itu kita di kantor, ini kita baru bangun kita masih mau ke kantor atau senyanda ini.